Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Gymfest, kalau nggak Jimny pasti Vespa. Yang punya Jimny pasti punya Vespa. Yang punya Vespa rata-rata punya Jimny. Hari ini kita mengasih arahan kepada teman-teman yang ingin membeli Gymcard bahan maupun yang udah jadi. Yang bahan sekitar 35 sampai di bawah itu 20. Yang udah jadi rata-rata 40 ke atas, 45 sampai dengan 100 ke atas, teman-teman. Hal yang perlu diwaspadai atau saat kita membeli Jimny Katana ini, paling utama itu pastikan dulu kita membeli yang tua atau yang muda, teman-teman. Karena ada yang versi yang muda GX 90 ke atas, 91 sampai 2006. Ada juga yang Jimny, bukan Katana, Jimny dari tahun 90-an ke bawah, dari 82, 83, 84. Kadang ada yang 4x4, ada yang 4x2. Yang perlu diwaspadai yang pertama yaitu, teman-teman, pastikan dulu yang paling utama, kalau yang muda atau yang terbilang tua dari tahun 80-an ke atas itu cenderung di lantai sangat keropos, yang terutama di bagian supir, terus bagian samping sebelah kiri. Nah, pastikan dulu kita mau lihat mobil ini, pastikan dulu kondisi si lantai ini kondisi aman ya, plus minus. Kalau kita mau ngambil dengan bahan dengan kondisi keropos, tentu kita renovasi balik atau mengganti si lantai tadi dengan plat baru. Nah, yang kedua, pastikan juga, teman-teman, ayo sini, bagian utama itu pastikan juga nut ini, titik ini, titik pabrik ini, tag ini ada, teman-teman. Ini nggak dibikin asli dari pabrik. Nah, ini yang paling utama juga harus kita lihat, teman-teman, ini. Nah, terus yang kedua, poin selanjutnya ini, pastikan juga si engsel ini tidak oblak, teman-teman. Jadi engsel ini ibaratnya itu tulangnya si pintu ini. Nah, terus selanjutnya, nah, body, kalau rata-rata tahun 80-an ke atas ya cenderung dempulnya agak tebal. Nah, kalau tahun 90-an ke atas, dari 91, 92, 93 sampai 2006, rata-rata si body kaleng, teman-teman. Nah, jadi mini dempul. Nah, kalau kita mau beli yang tahun tua, pastikan minim dempul, ini, teman-teman. Jadi ini kaleng posisi, dia kadang kalau yang udah dempul dia tebal, terus nut bagian sini itu nggak presisi, teman-teman. Contoh ini nih, ini kan sanding ini sama ini kan udah berbeda nih. Ini sebenarnya minta di setel sih, teman-teman. Jadi seharusnya ini harus presisi, bukan kesalahan si dempul, bukan kesalahan si ngecat, memang kesalahan si setel, harus di setel lagi pintu ini. Oke. Nah, pastikan nut ini lurus dan ini tidak ke bawah, turun ke bawah, tegak ke atas harusnya, ini tidak. Nah, terus pastikan si lekukan ini dengan kondisi yang presisi, teman-teman. Karena nggak sembarangan tukang ngecat yang bisa ngecat Jimny Katana. Nah, ini wajib diadakan. Jadi ada beberapa teman-teman ini kadang suka tidak presisi, maksudnya itu dia terlalu tajam, teman-teman. Nah, terus langkah selanjutnya, bagian di sasis, pastikan juga bagian sasis ini bawahnya, bagian sasis ini tidak mengalami patah atau bekas lasan.
untuk mengetahui bahwasannya si Jimny Katana ini dalam kondisi jalan dengan senter lurus teman-teman. Nah teman-teman, jadi harus diperhatikan teman-teman. Jadi si rangka ini, sasis ini pastikan dalam kondisi lurus atau tidak ada bekas selas-selasan atau bengkok, tidak ada teman-teman, pastikan ya teman-teman. Nah selanjutnya, karena rata-rata di tahun segitu ya tua, ya namanya kita beli mobil tentu ada plus minusnya teman-teman. Ya kadang ada perlu harus diperbaikan, mengeluarkan duit cukup lumayan teman-teman. Jadi selanjutnya pastikan dalam kondisi si packing ini si mesin ini kering. Nah bagian packing head, bagian packing karter bawah, bagian vakum dalam kondisi normal. Nah tidak ada barang yang dijamper. Ini dijamper karena bekas tambahan teman-teman, ini yang biru nih. Jadi ampere ini saya aktifkan dan ampere ini saya aktifkan. Jadi ampere si termostat ini ampere panas, dan saya pakai mobil Genio teman-teman, Genio, jadi otomatis. Nah pastikan screen ini dalam kondisi utuh dan tidak terbakar satu titik. Maksudnya itu dia satu titik satu tempat teman-teman, tidak amburadul. Nah itu teman-teman. Jadi terus selanjutnya tuh pastikan juga bagian kaki. Kalau misalnya kita dapat kondisi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi ban ukuran 33, velg udah besar, udah lebar. Nah pastikan si anting ini dalam kondisi lurus, tidak bengkok teman-teman. Jadi kadang-kadang Jimny itu bisa mereng dikarenakan si anting tadi udah mereng, karena si karet ini udah getas teman-teman. Karet ini udah getas jadi mengalami mereng, jadi kita bawa tidak stabil jalannya gitu. Nah bagian sebelah kanan juga. Nah selanjutnya pastikan terot ini dalam kondisi bagus, tidak getas, tidak pecah. Maksudnya itu dia nggak oblak. Nah ini keras, tidak oblak, tidak mengeluarkan oli, dalam kondisi bagus gitu. Sama sebelah juga teman-teman. Nah terus pastikan juga si shock breaker ini dalam kondisi tidak bocor, karena rata-rata kalau bocor kebanyakan Jimny itu bisa membanting lebih kuat gitu. Jadi pastikan si shock ini dalam kondisi bagus. Nah yang kedua bagian lahar kita goyang seperti ini, dia terasa tek 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 tek. Nah itu mulai udah kena, wajib diganti. Nah gitu teman, atau lebih bagusnya didongkrak. Nah selanjutnya yuk. Ini yang paling utama. Jadi ada kata-kata teman-teman bilang bahwasannya Jimny kalau nggak banjir bukan Jimny, Katana kalau bukan banjir, bukan basah kaki kita di bawah tuh bukan Katana. Bukan seperti itu teman-teman konsepnya. Jadi yang mengalami banjir itu dikarenakan apa? Dikarenakan si karet kacanya udah getas dan minta dilem lagi, atau enggak kita ganti dengan karet yang merek SGP. Nah, jangan beli karet yang merek lain teman-teman, usahakan tetap SGP. Nah insang sate ini juga faktor utama kalau Jimny saat hujan kaki kita kebanjiran basah. Nah ini jadi insang sate itu ini kita tutup, usahakan dalam kondisi kita lem juga dengan kondisi yang rapat, presisi, dan tidak pecah. Ya kalau pecah dikorek kembali, dipasang lagi. Ini lem kaca yang hitam karet-karet. Nah terus dari mana lagi bang bocornya? Dari ini. Kalau misalnya udah getas karet yang bagian dalam, bukan bagian ini ya, bagian ini nih, bagian ring nih dalam nih, dia bakal masuk air gitu.
Nah, jadi itulah menyebab bahwasannya kaki kita basah gitu. Pastikan. Nah, kalau misalnya kita membeli Jimny dalam kondisi bahan, dalam artian bahan itu ya kita bakal memperbaiki atau merenovasi atau merestorasi kembali. Nah, untuk meminim si restorasi itu pastikan juga bagian si kaca ini adalah kondisi utuh, tidak keras. Nah, itu teman-teman. Nah, rata-rata yang tahun tua ya penyakitnya ya itulah dempul tebal, kadang dia terotnya minta diganti gitu. Teman-teman, jadi terus selanjutnya nih, pastikan si nut ini nih masih utuh. Ini sealer bottom pabrik teman-teman. Nih diginikan dia pecah tapi dia bisa kembali lagi gitu, lunak dia. Nah ini kart ini nih. Oke, terus rata-rata mobil tua yang udah kropos, nah nih rata-rata di bagian sini, bagian sampan ini dia udah bolong kropos. Dikarenakan apa? Karena air yang masuk dalam ini tergenang di bawah ini, karena rata-rata orang mengelas ini buat sampah-sampah ini tidak dikasih bolong teman-teman, drainasenya. Seterusnya dibuat untuk drainasenya nih bolong nih, minimal ada drainasenya, jadi tetap keluar dia. Nih bagian belakang ini satu, ini dua. Itu paling utama. Jadi perhatikan sampah-sampah ini tetap utuh. Nah, kalaupun tidak utuh ya keropos sedikit, nah itu wajar. Ya kalau mobil tua di tahun 90-an ke bawah yang saya bilang tadi, ya wajib restorasi. Nah, kita membeli, pastikan juga nih teman-teman, si lantai ini dalam kondisi kering. Nih, ini bisa dilihat dari bawah atau di atas, dalam kondisi kering. Kalau basah berarti ada ajul air yang masuk dalam ini teman-teman. Nah, bisa lihat juga dari bagian bawah. Kalau keropos, nah itulah tandanya kalau keropos teman-teman. Mesti diganti. Penyebab keropos apa? Ya kembali lagi ke tadi yang teman-teman yang sini. Sealer kaca, karet wiper, ini sate. Kalau udah rembes pas jalan hujan, bagian bawah itu udah basah gitu. Nah, ada tipsnya lagi. Biar menjaga si karet itu tidak menjalar, usahakan kita memakai peredam. Tempel peredam atau spring coat dulu, baru tempel peredam. Nah, terus bagian mesin atau karburator, usahakan karburator tetap original, karena rata-rata Jimny itu penyakitnya kalau nggak di karburator klep. Nah, si klep tadi usahakan juga teman-teman. Si klep tadi dia tidak mengalami bunyi ya, atau enggak dia ketik. Nah, tunggu teman-teman, kita buka lagi. Jadi dia bisa jadi di klep, bisa jadi kalau bisa ngebul, dia ngebul nih, ngebul hitam bisa jadi itu seal klep atau enggak dari karburator yang udah boros, caranya sangat boros atau minta diganti. Nah, kalau dia ngasap itu bisa rata-rata di ring, jadi di bagian seal klep. Nah, kalau dia bocor dia pasti udah mengeluarkan oli teman-teman. Nah, pastikan dia tidak pincang teman-teman. Oke, saya depan ya. Tadi nyala, jadi saya barusan nyampe dan saya review apa sih yang tips-tipsnya teman-teman. Jadi exhaust ini nyala kalau kondisi si panas mesin udah tinggi. Nah, dia udah rendah, extraction tadi dia bakal
mati. Nah, pastikan si mesin ini tidak kasar atau enggak dia tidak ada tidak gelebeb atau tidak berangin atau dia dalam kondisi kok digas itu dia tidak ada hendak gitu. Nah, terus dia tidak membunyi-bunyi banting klep tidak itu. Nah, terus di bagian interior nih, bagian interior tuh sebenarnya tidak ada sih yang paling utama. Yang paling sering itu bagian panel si speedometer ini rata-rata pecah di bagian samping. Saya nggak tahu ini beberapa banyak Jimny rata-rata pasti pecah bolong. Terus usahakan dalam kondisi utuh lah, seluruhnya dalam kondisi utuh gitu. Nah, tuh kadang dia bagian bawah ini si cover ini udah tidak ada teman-teman. Tidak ada, kita beli lagi kok misalnya tidak kurang ya teman-teman. Nah, terus bagian belakang itu tempat jalur air terjun paling sering terjadi sering keropos. Kenapa? Karena di bagian ini nih bagian utama jalur air yang sering dilalui teman-teman nih. Bagian ini nih pastikan dalam kondisi talang ini dalam kondisi tidak keropos atau dia jalurnya tersumbat gitu, terhalang. Jadi pastikan dia tetap jalan. Jadi ini saya kasih ke lem karet agar dia tuh tetap awet bagian si besinya. Nah, pastikan juga nih teman-teman nih. Pastikan juga dia nih dalam kondisi nut-nutnya ada nih lengkap nih. Dan rata-rata titik-titik yang bawa pabrik ini dia tidak ada yang tahun tua gitu. Nah, udah hilang ya, kadang-kadang dempulnya terlalu tinggi. Nih, nut nih pastikan teman-teman nih. Ini bagian titik ini wajib ada ya. Terus bagian CV join simpang 4 bawah kadang-kadang kok Jimny itu kita sentak di awal tek itu apa teman-teman, itu kadang simpang 4 di bawah tuh harus diganti. CV join namanya itu ekonomis lah kan 300-an lah kalau kali 4 ada 3 biji kalau salah tuh. Nah, itu berada di bawah teman-teman nih. Sini teman-teman nih. CV join tuh berada di itu guli-guli itu di tengah-tengah itu nih. Terus yang di sini yang tengah simpang 4 itu, terus depan lagi itu perhatikan juga dalam kondisi tidak getas atau dia nggak oblak gitu. Kalau disentak kadang-kadang dia tuk itu mulai kena teman-teman. Selanjutnya paling di kerintil-kerintilan. Nah, kalau bak oli itu usahakan di rembes tuh di sini teman-teman. Nih starter ini, itu bagian starter ini nih tidak rembes. Nah, ini wajib harus dirembes teman-teman, jadi bahaya kalau si oli jebol. Terus pastikan juga si tekanan oli itu nyampe ke atas. Nah, ini kita buka teman-teman. Nih teman-teman. Nah, berarti dia oli naik teman-teman. Nah, terus bagian stick ini kadang kalau yang ngempos kadang dia keluar asap, tapi kalau bisa keluar asap itu dalam kondisi kita ngetes mobil ini jalan jauh. Setelah jalan jauh kita buka dia keluar asap, nah itu jadi
udah mulai minta dibongkar teman-teman, minta gajian lah intinya. Terus bagian poster misalkan nggak bocor, kalau dia tidak punya poster atau manual, pastikan tidak dalam kondisi yang rembesan oli gitu. Oke teman-teman, sekian video saya ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli Jimny. Usahakan kita pastikan dulu kita ingin membeli bahan atau ingin membeli yang udah jadi gitu. Ya, kalau yang jadi itu rata-rata ya harganya udah sampai 80-an, 60 ke atas, ya itulah. Kadang dia tidak terukur ya, kadang tidak ada pasaran gitu. Kalau pasaran bahan tetap ada. Bahan tuh gini, belum jadi Jimny, katakanlah yang masih kembung, belum menjadi Jimny, itu dikatakan bahan gitu. Kalau kita ingin menjadi semi Jimny gitu. Nah, terus kalau kita membeli bahan itu ya itu tadi ada plus minusnya, kita wajib renovasi atau modifikasi atau membangun lagi yang untuk yang lumayan kantongnya lumayan besar lah teman-teman. Nah, memang Jimny ini kecil cuma banyak, cuman istimewanya barang-barangnya tetap barang-barang ori, murah dia. Nah, itu jadi terjangkau ya. Paling kalau Jimny itu kalau misalnya mogok, paling utama itu kalau nggak busi, api nggak ada, kalau nggak api CDI, api platina atau foil mati. Jadi itu teman-teman. Dan yang paling kadang rotak si bensin tadi nggak mutar atau tidak jedot si pompa, nggak jedot si minyak tadi. Nah, jadi pastikan juga si rotak itu kita beli Jimny, pastikan dalam kondisi bagus, bisa mompa gitu. Lebih bagusnya lagi kita wajib mengganti dengan baru. Nah, karena kita nggak bisa jamin bekas pakai orang tuh dia pakai bensinnya eceran atau jadi bensinnya kotor gitu. Kita usahakan beli baru ganti. Oke teman-teman, sekian video saya. Ikuti terus channel saya Jimpes ini. Kalau nggak Jimny pasti Vespa. Kalau punya Jimny rata-rata punya Vespa. Kalau punya Vespa belum tentu punya Jimny. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.